Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Baik Juyarni Aftika, yang kedua Dinda Indra Wahyuni, dan yang ketiga yakni saya sendiri Ernida Sriwardani. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi yang bertema sistem dunia. Berpikir secara global dalam sosiologi tentu saja bisa memerlukan berbagai pendekatan yang berbeda, seperti menurut beberapa ahli yang menggunakan teori sistem dunia. Teori sistem dunia menekankan bahwa sistem dunia bukan bangsa negara yang harus menjadi unit dasar dari analisis sosial. Situs sistemnya mengacu pada pembagian kerja internasional yang membagi dunia ke dalam negara-negara inti, negara-negara semi pinggiran, dan negara-negara pinggiran. Negara-negara inti fokus pada keterampilan yang lebih tinggi, produksi padat modal, dan seluruh dunia berfokus pada rendah keterampilan, produksi padat karya, dan ekstraksi bahan baku, yang dimana terus menjadi inti dan memperkuat dominasi negara-negara inti. Meskipun demikian, sistem yang dinamis dan masing-masing negara dapat memperoleh atau kehilangan status mereka yang inti, semi pinggiran, dan pinggiran. Dari waktu ke waktu, untuk sementara waktu, beberapa negara menjadi hegemon dunia selama beberapa abad terakhir. Status ini telah lulus dari Belanda ke Inggris dan terakhir ke Amerika Serikat. Versi yang paling terkenal dari pendekatan sistem dunia ini yang telah dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein dari tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, yang dimana Wallerstein ini menelusuri munculnya sistem dunia dari abad ke-15, yang dimana waktu itu ekonomi feodal Eropa mengalami krisis dan berubah menjadi salah satu kapitalis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Dinda Indra Wahyuni. Teori sistem dunia dapat dipandang sebagai skema teoritis atau mitos berorganisir. Untuk memahami pola-pola kemajuan bangsa Eropa dan keterbelakangan dunia ketiga sebagai fenomena saling berkaitan, keberhasilan yang diperoleh satu pihak mengakibatkan kemiskinan pihak lain. Tesis mendasar mengenai teori sistem dunia sebagai ilmu sosial, historis menyebutkan bahwa perekonomian dunia bangsa Eropa dibangun sepanjang abad ke-16 lewat perstrukturan pola perdagangan dan pembangunan yang timpang antara Eropa Barat sebagai pusat atau core, serta Eropa Timur dan Amerika Latin sebagai pinggiran atau periphery. Pola pembangunan yang timpang serta pertukaran yang tidak adil ini bertahan hingga sekarang. Meskipun keanggotaannya di wilayah-wilayah pusat, semi pinggiran dan pinggiran mungkin telah berubah. Tulisan-tulisan Wallerstein yang terpenting menerapkan perbandingan-perbandingan historis dalam skala luas untuk mendapatkan dan memperlebar gambaran menyeluruh mengenai ekspansi, fluktuasi, dan perubahan sistem dunia. Lingkup analisisnya mirip dengan sosiologi historis dari Brington Moore atau yang lebih mutakhir, Deda Skopol. Akan tetapi perbandingan-perbandingan yang ia lakukan membuahkan kesimpulan yang amat berbeda dengan mereka. Segi yang paling menonjol dalam karya Wallerstein sebagai teoritis sosial adalah perhatiannya yang terus-menerus terhadap masalah-masalah epistemologi dan metodologis yang tampak jelas dalam semua tulisannya. Teori sistem dunia lahir atas kritikan terhadap teori modernisasi dan teori dependensi, di mana Immanuel Wallerstein mengatakan bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang sangat kuat pengaruhnya terhadap sejumlah negara yang ada di dunia. Sehingga dalam kaitan integrasi yang terjadi juga hanya berdasarkan kepentingan ekonomi daripada relasi politik. Dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi hanyalah bersifat profit dan defisit. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada satupun negara yang mampu melepaskan diri dari sistem kapitalis. Menurut Wallerstein, jika dunia hanya dibagi dalam dua bentuk negara,
masih banyak negara yang belum masuk ke dalam dua kategori tersebut. Maka, menurut Wallerstein, sistem dunia yang kapitalis dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu negara sentral, negara semi-periferi, dan negara-negara periferi atau negara pinggiran. Munculnya negara semi-pinggiran oleh Wallerstein dikarenakan pemikiran jika hanya terdapat dua kutub di dunia, yaitu negara sentral dan pinggiran saja, maka disintegrasi akan muncul dengan mudah dalam sistem dunia itu, sehingga negara semi-pinggiran dinilai akan menghindari disintegrasi tersebut. Kemudian, negara semi-pinggiran juga dinilai bisa menjadi iklim ekonomi baru. Para pemilik modal bisa memindahkan modalnya dari tempat yang sudah tidak lagi efisien ke tempat baru yang sedang tumbuh. Hal ini terjadi karena di negara sentral yang sebelumnya merupakan ekonomi unggul mengalami penurunan atau kehilangan keuntungan biaya komparatif sebagai akibat meningkatnya upah yang terus-menerus karena eksploitasi buruh di negara-negara pinggiran. Penekanan pada teori ini adalah peralihan kekuatan negara sangat dinamis. Negara sentral bisa menjadi negara semi-pinggiran, negara semi-pinggiran bisa menjadi negara sentral dan negara pinggiran, sedangkan negara pinggiran bisa menjadi negara semi-pinggiran. Kemudian Wallerstein merumuskan tiga strategi terjadinya proses kenaikan kelas. Yang pertama, kenaikan kelas terjadi karena menjemput dan merebut kesempatan yang datang. Contohnya, negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri karena mahal, sedangkan komoditi primer mereka murah sekali. Maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini, ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara semi-pinggiran. Yang kedua, kenaikan kelas terjadi karena adanya undangan. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerja sama. Melalui proses ini, maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran. Kemudian yang ketiga, kenaikan kelas terjadi karena usaha yang dilakukan negara dalam memandirikan negaranya. Sebagai contoh, saat ini dilakukan oleh Peru dan Chili yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada. Apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada, jika tidak mungkin dapat saja gagal. Artinya, dari strategi yang dipaparkan oleh Wallerstein, setiap negara mampu untuk melepaskan diri dari status sebelumnya. Tetapi barangkali negara tersebut tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan kapitalis yang mengikat. Hal ini terjadi karena setelah beberapa lama masuk dalam sistem kapitalis, maka menurut Wallerstein, mereka telah memiliki pengalaman yang telah diselektif terhadap apa yang mereka lihat, rasakan, dan mereka dapatkan. Maka mereka mampu mempelajari semua sistem kapitalis dan secara tidak sadar mereka akan tetap menggunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonominya karena keterikatan dan pengalaman yang telah didapatkan. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.